Anies Baswedan lagi-lagi ngibul dan salah baca data. Dan belum lama ini Anies ngibul di depan banyak orang saat pidato di Milad PKS. Ini tentu memalukan. Masalahnya Anies digadang-gadang sebagai bakal calon presiden, tapi untuk urusan hal mendasar saja Anies tidak mampu. Kata Anies, pembangunan jalan non-tol di zaman SBY jauh lebih banyak dibanding di era Jokowi. Tapi faktanya ternyata klaim Anies itu salah. Ternyata argumen dia itu keliru karena salah baca data. Dalam data BPS yang disinggung Anies itu bukan soal panjang jalan yang dibangun, tapi berapa banyak jalan yang dialihkan pengelolaannya oleh pusat. Ada kesalahpahaman dalam memahami data yang disampaikan oleh BPS terkait perbandingan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Anies. BPS sebenarnya menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Tapi oleh Anies data itu dianggap sebagai pembangunan jalan baru. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang benar terhadap data sebelum membuat perbandingan atau pernyataan yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat. Mestinya Anies dan timnya mempelajari persoalan dulu sebelum asal bunyi dengan penafsiran data yang salah. Kesalahan dalam membaca data dari BPS ini merupakan hal yang memalukan. Karena sebagai seorang calon pemimpin, Anies harus mampu menginterpretasikan data dengan tepat sebelum membuat pernyataan yang dapat mempengaruhi opini publik. Omongan Anies didengarkan oleh para pendukungnya, terutama pemilih PKS. Ketika data yang dibaca Anies salah tafsir, itu akan menimbulkan penyebaran berita bohong secara berjamaah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono telah dengan tegas menyatakan Anies keliru baca data. Sebagai mantan menteri dan gubernur, Anies patut menyiapkan bahan sebelum membuat pidato berapi-api di atas panggung. Anies seharusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan data dan menginterpretasikannya dengan benar sebelum membuat pernyataan yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Ini adalah aspek penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sebagai seorang pemimpin. Tapi mungkin Anies sudah putus asa dalam membuat sesuatu. Faktanya, elektabilitasnya semakin anjlok dari hari ke hari. Maka ia perlu sensasi untuk menaikkan namanya. Agar orang-orang ingat, baca pres itu bukan hanya Ganjar dan Prabowo, tapi ada juga Anies Baswedan yang saat ini terpinggirkan. Kesalahan dalam membaca data BPS ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kita harus lebih berhati-hati dalam menganalisa data dan memahaminya dengan benar sebelum membuat kesimpulan. Terutama bagi para pemimpin dan calon pemimpin. Integritas dalam menggunakan data dan menyampaikan informasi kepada publik harus dijaga agar tidak menyesatkan dan membingungkan. Apa yang dilakukan Anies itu telah menunjukkan kualitas dirinya. Bukan hanya soal dia tak bisa kerja, tapi ternyata hal paling mendasar soal baca data saja dia salah melakukannya. Kita sebagai masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk lebih cerdas dalam memahami data dan informasi yang disampaikan oleh para politisi. Kita harus kritis dalam mengevaluasi dan memverifikasi data sebelum menerima atau menyebarkan informasi tersebut. Dengan demikian, kita dapat menghindari penyebaran kesalahan interpretasi dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Karena itu akan melahirkan hoax dan fitnah yang sulit diberantas. Ketika berita tidak benar itu menyebar, sama saja Anies telah menyebarkan kebohongan ke publik. Sejak lama rekam jejak Anies telah menunjukkan orang ini hanya pandai menata kata. Soal eksekusi di lapangan dia angkat tangan. Makanya
ketika dia jadi menteri atau gubernur, banyak program yang dia jalankan berantakan. Anies memang beruntung tidak dimasukkan ke dalam jeruji besi karena ulahnya. Tapi jika dia terus berbuat seenaknya, suatu hari nanti dia akan kena apesnya juga. Gara-gara Anies salah baca data, pendukung PKS bersorak gembira. Tapi ketika sekarang mereka tahu semua itu palsu, mungkin saat ini mereka sibuk menipu diri. Sudah terlanjur bahagia punya bahan untuk menyerang Jokowi, ternyata mereka dikibuli Anies sekali lagi.